Di tengah keramaian istana yang begitu megah, suasana hari itu benar-benar berbeda dari biasanya. Lampu-lampu besar berkilauan, taman-taman dengan bunga yang bermekaran semerbak, dan lorong-lorong panjang istana yang ramai oleh para pelayan dan penjaga. Di antara keramaian itu, raja mendekati seseorang yang sangat terkenal di seluruh Madinah. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, sang ahli siasat yang selalu penuh akal. Dengan senyum penuh arti, raja menatap Abu Nawas. Lalu, dengan suara yang terdengar seperti ingin menguji, raja berkata, "Bisakah kau menemukan peti emas yang kusimpan di suatu tempat tersembunyi di istana ini?" Semua orang yang mendengar tantangan itu langsung menahan napas. Nah, teman-teman, cerita ini terjadi di Madinah, sebuah kota yang selalu ramai dan penuh warna. Abu Nawas memang sudah lama dikenal sebagai orang yang sangat cerdik dan suka menghibur orang lain dengan kelucuannya. Wajahnya penuh semangat, matanya selalu berbinar-binar setiap mendapat tantangan baru. Masyarakat di sana sangat mengaguminya. Istana tempat raja tinggal sungguh menakjubkan. Ada taman-taman yang indah dengan pepohonan rindang, kolam-kolam air jernih, dan burung-burung berwarna-warni yang beterbangan. Lorong-lorongnya panjang dan berliku, kadang sampai membuat orang mudah tersesat. Di luar istana, pasar Madinah juga tidak kalah meriah. Pedagang berseru menawarkan barang dagangan. Anak-anak tertawa berlarian, dan aroma roti yang baru dipanggang membuat siapa saja lapar. Tapi hari itu, semua mata tertuju pada istana. Semua orang menanti bagaimana Abu Nawas akan menghadapi tantangan dari raja yang sangat penasaran ini. Raja memang dikenal suka menguji kecerdikan orang-orang di sekitarnya. Tapi kali ini, ujiannya benar-benar luar biasa. Raja memberikan tantangan yang tampaknya mustahil. Menemukan peti emas yang katanya sudah disembunyikan di satu tempat rahasia di dalam istana yang begitu luas. Peti emas itu bukan peti sembarangan. Konon, di dalamnya ada harta karun yang sangat berharga. Raja berkata, kalau Abu Nawas bisa menemukannya, ia akan mendapat hadiah besar. Tapi jika Abu Nawas gagal, ia harus siap menerima hukuman dari raja. Waduh, tantangan ini benar-benar menguji keberanian dan kecerdikan Abu Nawas. Semua orang di istana berbisik-bisik, merasa ini adalah ujian terbesar bagi Abu Nawas. Soalnya, istana sangat besar, dan setiap sudutnya dijaga ketat oleh para pengawal. Tidak mudah untuk mencari sesuatu yang tersembunyi di tempat seperti itu. Tapi, Abu Nawas tetap tersenyum. Ia percaya, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi selama ada usaha dan doa. Saat hari pencarian dimulai, Abu Nawas berjalan pelan-pelan, menyusuri lorong-lorong istana. Ia memperhatikan setiap sudut ruangan, mengetuk dinding, dan bahkan mencoba mengamati bawah meja dan belakang tirai. Tapi, tidak ada petunjuk sama sekali. Lorong-lorong yang berliku dan ruangan yang sangat banyak membuat Abu Nawas tersesat lebih dari sekali. Kadang, ia masuk ke dapur, lalu ketemu para koki yang sedang memasak. Di lain waktu, ia tiba-tiba saja sampai di taman belakang. Setiap kali merasa hampir menemukan sesuatu, ternyata yang ada hanya lemari tua atau peti kayu kosong. Waktu terus berjalan. Para penjaga istana juga memperhatikan gerak-geriknya dengan sangat waspada. Abu Nawas mulai merasakan tekanan. Ia tahu, tidak mudah mencari peti emas di tempat sebesar ini. Tapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Hari mulai berganti siang menuju sore. Abu Nawas mulai merasa lelah. Setiap usaha yang ia lakukan selalu gagal. Tidak ada tanda-tanda peti emas dimanapun ia mencarinya.
ia mulai meragukan dirinya sendiri. Penonton yang menyaksikan pencarian itu juga mulai cemas. Mereka berbisik-bisik, bagaimana kalau Abu Nawas benar-benar tidak bisa menemukannya? Suasana istana jadi tegang. Raja yang biasanya santai pun tampak lebih serius. Abu Nawas tahu, waktu untuk mencari semakin sedikit. Ia harus segera menemukan cara, atau ia akan kalah dalam tantangan ini. Tapi, di manakah peti emas itu? Tidak ada satupun petunjuk yang jelas. Semua terasa seperti sia-sia. Lorong-lorong yang berliku seolah menertawakan usahanya. Hingga akhirnya, Abu Nawas merasa kehabisan akal. Ia duduk termenung di sudut ruangan yang sepi, menundukkan kepala, dan menghela napas panjang. Di saat itulah titik terendah dalam pencarian ini tiba. Abu Nawas hampir putus asa. Hatinya mulai merasa sedih, tubuhnya lelah, dan pikirannya bingung. Ia teringat akan semua tantangan yang pernah ia hadapi dulu, tapi tidak ada satupun yang sulit ini. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba datang seorang pembantu istana yang selama ini diam-diam memperhatikan Abu Nawas. Pembantu itu menghampirinya perlahan, lalu membisikkan sebuah petunjuk samar. Katanya, "Coba perhatikan dinding yang paling kokoh di aula tengah. Kadang, sesuatu yang berharga tersembunyi di balik sesuatu yang tampak biasa." Petunjuk itu memang tidak jelas, tapi cukup untuk membangkitkan harapan baru di hati Abu Nawas. Ia pun tersenyum kecil, merasa Allah telah memberikan sedikit jalan keluar di saat ia hampir menyerah. Semangatnya kembali bangkit, dan ia pun menyiapkan rencana berikutnya. Dengan semangat yang diperbarui, Abu Nawas mulai memikirkan kata-kata pembantu tadi. Ia ingat, di aula tengah ada satu dinding yang memang terlihat sangat kokoh. Tidak ada yang pernah menduga kalau sesuatu bisa tersembunyi di baliknya. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan ke aula tengah. Ia memperhatikan setiap sentimeter dinding dengan saksama. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di satu bagian dinding itu. Warnanya sedikit lebih gelap, dan terdengar suara kosong ketika diketuk. Abu Nawas pun mengetuk-ngetuk bagian itu perlahan. Lalu ia meraba permukaannya, dan subhanallah, ia menemukan sebuah celah kecil. Dengan kecerdikan yang luar biasa, ia menekan celah itu pelan-pelan. Terdengar suara klik yang sangat halus. Tiba-tiba, sebagian dinding itu bergerak perlahan, seolah membuka jalan rahasia. Semua orang yang melihatnya tercengang. Tidak ada yang pernah tahu ada mekanisme rahasia seperti itu di istana. Dan di balik dinding itu, tampaklah sebuah peti emas yang bersinar indah. Suasana istana langsung berubah jadi riuh. Para penjaga, pelayan, dan penonton bersorak gembira. Raja pun terlihat kagum dan akhirnya tersenyum bangga. Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya. Semua orang yang hadir hari itu belajar sesuatu yang sangat penting. Ternyata, dengan berpikir tenang, cerdik, dan tidak mudah menyerah, masalah yang paling sulit sekalipun pasti bisa diatasi. Apalagi jika kita tidak lupa berdoa dan percaya bahwa Allah selalu membantu orang yang berusaha sungguh-sungguh. Nah teman-teman, dari kisah Abu Nawas ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga. Jangan pernah merasa putus asa meskipun masalah terasa sangat berat. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.